Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, yang kami hormati Kaprodi Teknik Mesin, yang kami hormati segenap dosen di lingkungan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, dan yang kami hormati pula seluruh peserta, mahasiswa dan alumni Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam acara Lokakarya dengan tema peluang studi lanjut bagi lulusan teknik mesin dan strategi mendapatkan beasiswa, yang tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankan kami selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan-sambutan. Empat, acara inti Lokakarya. Dan yang terakhir, penutup. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mempersingkat acara, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Yang pertama adalah kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik Ilmu Komputer Dr. Agus Wibowo STMT, kepada yang terhormat Profesor Dr. Hadi Sutanto, Guru Besar Universitas Katolik Atmajaya, kepada yang terhormat Dr. Nurul Mur Hayat STMT, Kaprodi Pasca Sarjana Universitas 11 Maret, kepada yang terhormat segenap Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti, dan kepada yang terhormat mahasiswa alumni Teknik Mesin Universitas Pancasakti Tegal. Dalam acara kali ini, yaitu Lokakarya peluang studi lanjut bagi lulusan teknik mesin dan strategi untuk mendapatkan beasiswa, ini merupakan salah satu rangkaian acara yang mana kegiatan ini merupakan salah satu dari program kompetisi kampus merdeka, yang mana tujuannya ini adalah untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam hal untuk pencapaian kualitas lulusan studi lanjut. Nah, tentu saja hal ini merupakan indikator utama yang telah ditetapkan oleh SBMPT, di mana tertuang dalam keputusan Kemendikbud nomor 754 tahun 2020, yaitu salah satunya adalah indikator kinerja utama, ya, yaitu peningkatan kualitas lulusan dalam hal studi lanjut. Dari kegiatan ini kita harapkan, ya, adanya peningkatan kelulusan bagi mahasiswa teknik mesin, ya, di mana kedepannya
ya. Yang kita harapkan adalah lulusan, ya, lulusan yang akan yang kita harapkan ke depan ini bisa ada peningkatan dalam hal studi lanjutnya, ya, maupun dalam bagaimana nanti strategi untuk mencari beasiswa yang ada. Saya kira sambutan saya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini, ilmunya ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Hadi Wibowo STMT. Sambutan berikutnya sekaligus membuka acara akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Agus Wibowo MT, disilakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan dari Kampus Merdeka, ya, Hibah Kampus Merdeka. Narasumber hari ini Prof. Hadi, ya, dari Atmajaya gitu ya. Ini sudah hadir ya, sudah masuk ya. Ya, selamat pagi Pak Prof. Hadi di Jakarta. Ya, karena PPKM Jakarta ini nanti kita semi ya, jadi semi online ya. Selamat pagi. Terima kasih nih Prof. Hadi. Terima kasih sekali beliau meluangkan waktu untuk kita ya, untuk kegiatan kali ini. Kemudian juga kepada yang terhormat ini Pak Nurul ya, Pak Dr. Nurul Muhayyad ya. Ini Kaprodi Pasca Sarjana UNS ya. Jadi ini perlu kita sampaikan teman-teman alumni juga mahasiswa bahwa di kita ini kita patut berbangga ya. Tepuk tangan buat Pak Hadi, ini kita memperoleh hibah ya. Salah satunya program ini diselenggarakan ya. Jadi kita bisa memanggil ya pemateri dari luar kita untuk memberikan wawasan kepada kita semua gitu ya. Dan ini cukup luar biasa sekali prestasi dari Kaprodi kita, Pak Hadi. Ada sekitar 3 hibah ya yang diperoleh ya. Iya, jadi 3 hibah yang diperoleh di kita. Jadi ini satu prestasi yang luar biasa. Ini bersaing ya seluruh Indonesia, sehingga kita patut berbangga ya di Teknik Mesin Pancasakti dipercaya oleh pemerintah ya untuk hibah-hibah seperti ini. Dan kemudian juga perlu kami sampaikan kenapa kok temanya seperti ini. Ini kita lihat di lulusan alumni kita itu ternyata banyak yang mengajar di perguruan tinggi ya Pak Hadi ya. Jadi ada kira-kira 10 kalau tidak salah di sekitar kita itu yang sekarang juga ada yang menjadi direktur politeknik juga ada ya. Alumni kita. Jadi alumni kita sekarang sudah menjadi direktur politeknik ya. Politeknik ya, Pak Slamet ya. Itu dari Menwa dulu, aktivis Menwa juga ya, pernah ngajar di kita juga, kemudian beliau diangkat jadi direktur. Nah kemudian juga ada di Tegal juga, di Politeknik juga, itu ada Kaprodi juga, Kaprodinya dari kita ya, teknik mesin, dan mendapat juga beasiswa kalau tidak salah ya dari kampusnya ya. Nah ini harapannya nanti gambarannya gimana teman-teman untuk kuliah ya di S2 kayak apa ya, sehingga kenapa kok alumni kita punya ya kesempatan untuk itu ya, ada tersebar banyak di kita. Dan jangan lupa ya teman-teman itu dari alumni banyak yang sukses di bidang tadi mungkin pendidikan ya, ngajar di perguruan tinggi. Nah sehingga mungkin dari Kaprodinya melihat itu salah satu bentuk ya kemampuan dari alumni kita, maka kemudian Pak Hadi melihat itu kemudian bagaimana mengembangkan lebih baik dengan tadi
mudah-mudahan mengambil pemateri dari dua perguruan tinggi negeri dengan swasta kayak apa gitu ya gambarannya, kalau S2 beasiswanya kayak apa, biayanya kayak apa. Nah ini teman-teman memberikan gambarannya. Harapannya tadi yang alumni juga teman-teman mahasiswa yang semester akhir mudah-mudahan bisa mungkin beberapa diantaranya mengikuti jejak dari alumni dari kita gitu ya. Itu mungkin ya. Nah kemudian tak lupa saya selaku dekan mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman di Kaprodi, di Prodi Teknik Mesin, juga ini undangan yang hadir, teman-teman alumni, kemudian mahasiswa, tak lupa juga kepada pemateri ya dari Prof Hadi, kemudian juga dari Pak Dr. Nurul Muhayyad ya dari Solo gitu ya. Ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, peluang studi lanjut bagi alumni lulusan teknik mesin dan strategi mendapat beasiswa di Lokakarya hari ini saya nyatakan dibuka. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Lokakarya dengan tema peluang studi lanjut bagi lulusan teknik mesin dan strategi mendapatkan beasiswa. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Profesor Insinyur Hadi Sutanto MMA PhD dengan materinya peluang studi lanjut bagi lulusan teknik mesin. Acara ini akan dimoderatori oleh yang terhormat Bapak Irfan Santosa STMT. Kepada Bapak Irfan Santosa STMT kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, nantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara tatap muka, dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat hadir di acara ini Prof. Insinyur Hadi Sutanto. Apakah bisa mendengar suara saya, Prof? Bisa. Baik, terima kasih, Prof. Kita disiplin menerapkan protokol kesehatan. Seperti halnya pada pagi hari ini, alhamdulillah para peserta juga sudah vaksin, kemudian menggunakan masker, dan di depan juga disediakan alat hand sanitizer. Semoga acara kegiatan pada pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para peserta yang kami hormati dan para bapak narasumber yang kami hormati, akan saya bacakan dulu profil dari narasumber yang pertama kita. Beliau adalah Profesor Insinyur Hadi Sutanto, Master of Mechanical and Aerospace Engineering, PhD. Beliau adalah guru besar teknik manufaktur di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Pendidikan beliau S1 di Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan S2 Master of Mechanical and Aerospace Engineering (MMAE) di Illinois Institute of Technology Chicago, USA. Kemudian S3 beliau PhD in Manufacturing Technology di Czech Technical University in Prague, Czech Republic. Bidang keahlian beliau di proses permesinan, teknik produksi, dan material. Beliau juga pernah menjadi asesor akreditasi di kita di Fakultas Teknik Mesin, dan alhamdulillah kita berkat bantuan beliau juga bisa mendapatkan akreditasi B. Berkumpul ya di ini mungkin sudah PPKM turun ya. Nah, pertama saya mengucapkan hibah yang diterima oleh Universitas Pancasakti sehingga bisa terselenggara Lokaka ini
ya, dan juga kita ucapkan terima kasih juga atas kesempatan sharing pengalaman tentang ya. Jadi pembicaraan yang diminta itu adalah tentang bagaimana studi lanjut, ya, pelulangnya khususnya bagi sarjana teknik mesin. Jadi kalau kita berbicara tentang peluang studi, saya pikir setiap insan yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar itu memiliki peluang yang sama untuk belajar untuk melanjutkan pendidikannya. Ya, itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Nah, tentu peluang ini bisa kita manfaatkan atau tidak, itu masalahnya. Ya, jadi artinya pertama bahwa negara mendukung setiap individu untuk belajar sepanjang hayat. Ya, jadi baik secara formal ataupun non formal. Ya. Nah, jadi dari sini kita simpulkan adik-adik ini terutama maupun kita semua tentu memiliki peluang yang sama untuk studi lanjut, untuk belajar. Ya. Nah, kemudian tadi sebagian sudah dikenalkan ya, jadi pendidikan, ya, latar belakang pendidikan, kemudian jadi dari Universitas Gadjah Mada ya, kemudian di IIT, ya, Illinois Tech ini, Illinois Institute of Technology, kemudian ke S3 saya ambil di Czech Technical University, ini di Praha ya, Prague atau Praha bahasa Indonesianya, kemudian Republik Ceko, ini ada di Eropa ya, tepatnya di Eropa Tengah. Nah, sebagai guru besar sekarang di Unika Jaya, ya, jadi guru besarnya ditulisnya memang material dan manufaktur ya, sesuai dengan background pendidikan ya. Jadi meskipun di sini Mechanical Aerospace Engineering, ini fokusnya di manufakturnya ya. Kemudian di pendidikan di CTU ini, Czech Technical University, itu mechanical engineering-nya itu ada di fakultas. Ya, jadi kemudian program studinya manufacturing itu seperti kita di program studi ya, atau departemen. Ya, jadi fakultasnya cukup besar mechanical engineering karena setiap tahun itu ada sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 mahasiswa baru ya untuk mechanical engineering. Nah, kemudian sebagai dosen tetap ya di Atmajaya, juga sebagai visiting professor ini di beberapa university yang saya sebutkan ada 5 ya dan sebagainya. Ini mulai dari Flinders di South Australia ya, di Aussie, kemudian ini Seringakan-Virot ini di Thai ya, di Ong Harak ini dekat Bangkok, kemudian Tokyo ini di Jepang ya, tepatnya di Utsunomiya kotanya, kemudian di STUST ini di Taiwan ya, tepatnya di Tainan City, lalu ada di Ho Chi Minh University of Technology and Education, ini di kota Ho Chi Minh ya, atau Saigon yang dulu. Nah, ini beberapa visiting tugas sebagai visiting professor ya, tentu tadi disebutkan juga oleh Pak Dekan sebagai asesor PT. Jadi sampai sekarang, nah perkenalan saya dengan Universitas Pancasakti ya karena sebagai asesor ya untuk program studi teknik mesin beberapa tahun yang lalu. Kemudian, nah ini kalian juga masukkan kenapa
saya memilih studi lanjut di universitas atau perguruan tinggi yang tadi disebutkan. Jadi pilihan ke Illinois Institute of Technology, ya, jadi karena saya ini tidak belajar di manufaktur, ya, material, karena di IIT itu ada Kalpakjan. Saya pikir kalau dari prodi teknik mesin atau mungkin teknik industri pasti kenal dengan buku ini, ya. Ini salah satu buku yang populer, ya, di dunia, ya, tidak hanya di Amerika tapi dunia. Dan kalau ini salah satu profesor yang rajin menulis buku, ya, meskipun buku utamanya yang manufacturing engineering and technology dan manufacturing technology, ya. Nah, edisinya sudah sampai berapa saya nggak ingat, oleh mahasiswa, ya, ini Smith ini mantan mahasiswanya. Nah, kebetulan saya sempat diajar oleh beliau, ya. Sekarang beliau sudah emeritus, ya, sudah profesor emeritus, ya, karena usianya sudah cukup senior. Nah, ini keinginan untuk ke Illinois Institute of yang Nah, kemudian kalau ke Cek, ya, kalau ke Ceko, karena di situ waktu itu saya kenal tentu dari bukunya terlebih dahulu atau dari papernya. Di sini ada namanya Jos Selasti, ini nama Inggris, ya. Kalau nama Ceko ini Jos ini Jiri, ya, Jiri Selasti. Jadi setelah itu US, ya, kalau nggak salah ke Florida University, ya, sampai sekarang masih. Nah, ini tentu lebih muda, ya. Nah, kalau di buku Kalpakjan, ya, mungkin adik-adik mas ya, ya, saat kita malu keinginan, ya, untuk belajar memperdalam sesuatu, carilah perguruan tinggi yang memiliki pakar-pakar yang sesuai, ya. Itu kalau bisa, karena di situ kita bisa belajar sesuai dengan apa Nah, kemudian ini saya kutip, ya, kata-kata disebut kata-kata mutiara atau kata-kata yang bermakna, ya. Jadi teknologi itu selalu menghilangkan beberapa pekerjaan, ya. Jadi perkembangan teknologi itu selalu memiliki efek terhadap pekerjaan-pekerjaan yang tidak dibutuhkan lagi, ya. Nah, tetapi di sisi lain teknologi itu juga mengkreasi pekerjaan-pekerjaan baru, ya. Jadi jangan khawatir, misalkan kita disebut sekarang memasuki industri 4.0, kemajuan cyber physical system, ya, yang kita gunakan di dalam proses-proses manufaktur, ya, atau juga dengan adanya yang kita sebut dengan IoT, artificial intelligence, ya, atau big data, ya, mahal data, itu memang nanti akan ada yang hilang, ya, terutama yang bersifat
rutinitas ya, bersifat manual, rutin. Nah, tapi di situ tentu ada peluang pekerjaan-pekerjaan baru yang terkait dengan teknologi tersebut. Ya, jadi ini suatu quote ya, ungkapan yang saya kira juga cocok ya untuk bagaimana adik-adik nanti akan belajar, tentu belajar dengan teknologi yang lebih baru ya, sehingga nanti peluang adik-adik untuk memperoleh pekerjaan, untuk memperoleh kesempatan mengembangkan usahanya ya, misalkan sebagai wirausaha, itu juga terbuka asal kita jeli mencari celah-celah dari adanya teknologi yang baru tersebut. Oke ya. Nah, ya karena waktunya jadi ini background ya, background kenapa kita mesti belajar. Jadi ini punya yang disebut KKNI ya, atau Indonesia Qualification Framework ya, kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana dengan mechanical engineer ya, atau khususnya studi di teknik mesin. Nah, kemudian konklusi yang kemudian ada tambahan, mungkin ada tawaran ya beasiswa yang paling baru yang bisa saya sampaikan. Ini kalau waktunya masih cukup ya. Nah, jadi kita lihat aja, kita mulai. Nah, tadi saya sampaikan mungkin slide-slide ini slide yang belum diperbarui karena kondisi dengan pandemi ini. Jadi mungkin diulang lagi. Ya. Jadi akan kita lihat. Jadi kalau kita lihat di slide ini dari ujung yang kiri sampai ujung yang kanan, ya kita lihat pendidikan itu akan menentukan peradaban suatu bangsa. Ya, maju tidaknya suatu bangsa itu ditopang oleh maju tidaknya pendidikan. Ya, itu kita nggak usah berbicara lebih detail, tapi kita bisa lihat contoh-contoh ya di sini ya, contoh-contoh kita bandingkan dengan di luar ya, bangsa-bangsa yang memiliki peradaban tinggi itu mana aja, kemudian pendidikannya seperti apa ya. Jadi kalau kita lihat urutannya, pendidikan ini akan membuat suatu bangsa menjadi cerdas ya, cerdas dalam hal ini intelektual, spiritual, emosional, dan kinestesis. Ya, ini kinestesis terkait dengan fisik ya. Jadi tidak intelektual aja, juga secara spiritual, juga emosional. Ya, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana menghadapi ya. Nah, ini akan membuat suatu bangsa itu berpengetahuan. Kalau bangsa berpengetahuan itu pasti produktif. Ya. Jadi memiliki nilai tambah ya yang lebih tinggi ya karena produktif. Kemudian inovatif ya, kita tahu bangsa-bangsa yang peradabannya tinggi juga di situ banyak ciptaan-ciptaan baru ya. Kemudian afektif dan responsif ya. Jadi responsif, mampu memberikan respons secara baik ya. Nah, bangsa yang cerdas dan berpengetahuan tadi memiliki sifat yang kolaboratif ya, jadi mampu bekerja sama tetapi juga memiliki kompetitif ya, jadi tidak mau kalah dengan bangsa-bangsa yang lain ya. Ini dari sebetulnya 2010 ya, dari arahan dari Presiden waktu itu ya, sehingga nanti ini masih bisa sesuai ya karena ini secara umum. Nah, kemudian kalau kita lihat di Indonesia ya, jadi ini juga masih tujuan kita kan tahun 2045 ya, 100 tahun kemerdekaan kita ya, sekarang baru 76 ya, kebetulan bulan ini bulan Agustus ya, kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
Nah, kita lihat eh, kalau negara itu maju, itu tentu pertumbuhan ekonominya tinggi, ya, inklusif, berkelanjutan. Nah, ini kita lihat, kita harapkan pertumbuhan dari negara Indonesia, ya, pertumbuhan ekonominya untuk menuju ke negara yang maju, ya. Targetnya ini 100 tahun, ya, menjadi negara maju. Ini yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi ini tentu kita kaitkan dengan PDB, ya, sekian, ya. Ini data dari Biro Statistik, ya, BPS. Nah, kita lihat tahun 2009 yang sudah lalu ini, ya. Ini terkait dengan pengeluaran per hari. Ya, kalau yang di tengah ini kita lihat 4 sampai 10 dolar per hari itu 9,7%. Ya, diharapkan tahun 2025 menjadi 45%. Ya, mungkin sekarang berapa? Habisnya 40%, ya, tapi kita nggak tahu karena ada pandemi seperti ini. Ya, mungkin data ini bisa berubah. Ya. Nah, kondisi di Kota Tegal juga nggak tahu berapa kira-kira pengeluaran kita sehari. Ya, mungkin di sini masih 2 sampai 4 dolar. Ya, artinya sekitar berapa ini kalau 4 dolar kali misalkan 14.000, ya. Mungkin sekitar 60.000, ya, mungkin masih cukup, ya, bagian besar. Nah, ini gambaran, ya. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi, karena nanti akan terkait juga bagaimana dengan pendidikan, ya. Nah, di sini kita lihat pertumbuhan ekonomi terkait dengan kekayaan sumber daya alam yang ada di suatu negara, ya. Kita lihat kalau di Indonesia kita punya sumber-sumber energi, sumber tambang, ya. Kemudian ini sumber-sumber dari hasil perkebunan, ya, sawit, karet, kakao, dan lain-lain, ya. Ini kita lihat mungkin data ini juga sudah berubah, ya. Nah, kemudian dari pengalaman, ya, ini kita lihat penurunan angka kemiskinan. Jadi sekali lagi ini data yang lalu, ya, mungkin berubah, ya, karena kalau nggak salah 2 tahun terakhir ini terjadi kenaikan juga di tingkat kemiskinan, ya. Mungkin juga pendapatan per kapita, ya. Kalau ini kita lihat naik terus. Ini tracknya sudah betul, ya. Nah, dari modal utama itu, yang ketiga ini adalah SDM. Nah, ini yang akan kita lihat, ya, sumber daya manusia. Nah, ini mungkin waktu yang lalu sudah sering banyak disebutkan, ya. Kita akan mengalami yang disebut bonus demografi, ya. Ini antara tahun 2040, ya. Jadi sekarang kita sudah masuk nanti sampai tahun 2040, ya. Seharusnya kita mengalami keuntungan kalau kita bisa memanfaatkan, karena di sini biasanya produktivitas akan semakin tinggi. Artinya kesejahteraan kita juga akan semakin naik, ya, asal tidak terjadi bencana demografi, ya. Nah, di sini kata kuncinya apa? Kita bisa mengelola SDM, ya, kualitas SDM yang terkait dengan pendidikan dan kesehatannya, ya. Jadi kalau SDM kita sehat, ya, bisa bekerja dengan optimal, dengan ditambah pendidikannya lebih baik, ya, artinya knowledge dan skill-nya memenuhi, ya. Nah, tentu kualitasnya lebih baik, bisa memanfaatkan bonus demografi ini, ya. Nah, tetapi kondisi ini sekali lagi di tahun-tahun ini, ya, antara 20 sampai 25 itu terjadi pandemi ini, itu yang jadi tanda tanya lagi, ya. Jadi itu sebelum 100 tahun kemerdekaan sebetulnya itu ada suatu peluang besar, ya, di bonus demografi. Nah, kemudian ini ada data lagi tentang kaitan pendidikan dengan penghasilan, ya. Tentu kalau secara nasional PDB, ya, PDB, produk domestik bruto, ya. Nah, di sini kita lihat
perbandingannya dengan rata-rata lama sekolah berapa tahun. Ya, kita lihat di Indonesia ini di sini. Ya, kita masih punya kewajiban belajar itu sampai ke, kalau nggak salah SMP ya, atau sudah SMA ya, masih belum ke pendidikan tinggi. Nah, negara lain ya, ini kita lihat ini nilai PDB-nya ya per kapita dalam US dollar yang pendidikannya lebih tinggi, ini Norway, kemudian ini mungkin negara-negara maju yang lain, ini termasuk New Zealand di sini ya, ini PDB-nya sekian. Ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan jumlah peneliti ya yang melakukan riset ya, jadi nanti kita akan lihat juga syarat peneliti itu ya, jadi Indonesia masih rendah ya, kita bandingkan dengan negara-negara lain yang jumlah penelitinya per 1 juta penduduk ya, jadi ini tentu terletak di negara-negara maju yang lebih atas ini ya, karena terkait dengan PDB-nya per kapita ya, per orang, artinya dalam US dollar itu lebih tinggi ya. Jadi kalau kita bandingkan ini gaji ya, jadi pendapatan yang kita terima ya kalau kita bekerja yang memiliki pendidikan dasar ini 80 ya, ini 80 satuan ya, kita bisa bandingkan aja misalkan menggunakan 80 kali berapa ribuan rupiah ya, kalau 80 US dollar juga bisa ya, sebagai pembandingan kita di sini 80, kalau menengah terjadi kenaikan, D2 sudah terjadi kenaikan sekian, S1 atau D4 sekian ya. Nah, tentu lebih tinggi lagi pendidikannya, tentu terkait juga salary ya, atau penghasilan yang diterima juga akan lebih besar ya. Jadi ini harapan yang untuk mendorong adik-adik bisa melanjutkan studi ya. Nah, sekarang kalau kita lihat kondisi di Indonesia, kita bandingkan dengan angka partisipasi kasar ya yang masuk perguruan tinggi dengan nanti PDB per kapitanya ya. Jadi 2025 ya, ini terjadi kenaikan ya, demikian pula dengan per kapitanya ya. Jadi kalau kita bandingkan ini, diharapkan semakin banyak anak-anak muda usia sekolah yang masuk ke perguruan tinggi. Ya, itu harapannya nanti PDB-nya per kapitanya juga akan naik. Ya, ini perkiraan aja ya, jumlah mahasiswa, penambahan dan seterusnya, tentu anggaran pendidikan juga akan semakin tinggi. Ya. Nah, ini semua terkait dengan pendidikan ya. Nah, kemudian kalau kita lebih fokus lagi, pendidikan itu kan luas ya. Kita bagi di sini yang termasuk kita biasanya menyebut STEM ya, science, teknologi, dan misalnya ada matematik ya, masuk science di sini. Nah, kemudian di sini pertanyaan ya, jadi pertanyaan teknik dan science ini kita bandingkan ya, lulusannya ya, kita bandingkan ini ya, ini di Indonesia ya. Kemudian kita lihat negara tetangga kita aja, ini Malaysia sekian ya, dengan rinciannya ini pertanian, teknik dan sains ya, yang merah ini ya, teknik ini Malaysia ya. Malaysia itu padahal penduduknya seperberapanya penduduk kita ya. Nah, jadi ini bisa kita lihat perbandingannya untuk teknik ya. Jadi sekian ya diharapkan. Jadi Mas, kita potong untuk pendidikan tinggi di bidang teknik semakin banyak ya pesertanya. Ini kalau saya ingat dulu
waktu kuliah ya di UGM itu saya pernah mendapatkan beasiswa ya dari Ristek ya waktu itu oleh almarhum Pak Habibie yang disebut proyek percepatan insinyur ya. Jadi waktu itu akan didorong oleh Kementerian Ristek agar dihasilkan sarjana-sarjana teknik yang lebih banyak ya. Waktu itu yang dapat hanya mesin, elektro dan kimia kalau nggak salah ya. Itu dikasih beasiswa tapi harus selesai ya dalam 1 atau 2 tahun ya. Ini yang lalu. Oke. Nah, sekarang kita kaitkan dengan KKNI ya. Jadi KKNI Indonesia Qualification Framework ya, atau kerangka kualifikasi nasional Indonesia ya. Jadi sudah terbagi-bagi ya antara pendidikan, level-level pendidikan di dalam KKNI ini. Ya, ini tujuannya untuk membuat jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional yang memiliki kualifikasi yang baik. Ya, nah tentu disertai juga sertifikasi. Ya, jadi kualifikasi itu kita tidak hanya omong aja, ya, tapi bisa kita tunjukkan sertifikasinya. Ya, jadi ini yang kita sebut certified person. Ya, sehingga nanti orangnya disebut qualified person ya. Nah, itu bisa ditempuh melalui pendidikan formal, non formal, informal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja ya. Jadi sekali lagi kualifikasi kita ya itu tidak hanya harus ditentukan dari pendidikan formal ya. Bisa juga melalui pengalaman kerja, ya, apalagi selama pengalaman kerja itu mengikuti pelatihan-pelatihan kerja yang bersertifikasi. Ya. Saya kira mungkin adik-adik mahasiswa atau alumni juga tahu ya hal ini ya, juga di dosen-dosen dari di Fakultas Teknik, ya. Nah, ini kita lihat jenis dan strata pendidikan tinggi, ya. Jadi di sini kita bagi di jenis akademik, ya. Ini ada sarjana, magister, doktor, ya. Kita menyebutnya S1, S2, S3. Lalu profesi, ada profesi dan spesialis, ya. Kalau di teknik ini, ya, atau pertanian juga itu ada profesi insinyur, ya. Kemudian pendidikan vokasi itu tadi yang disebut politeknik, akademi, ya, itu dari D1, D2, D3 sampai ST ya, sarjana terapan, ya, atau STR biasanya disebutnya, magister terapan, MTR dan doktor terapan. Jadi udah lengkap sebetulnya dari vokasi dan akademik, ya. Nah, ini di dalam KKNI levelnya dibagi, ya. Jadi sudah tahu ya, sarjana itu 6, magister itu 2, kemudian S3, ya. Vokasi juga sama ya, seperti akademik, tapi di sini lebih detail pembagiannya, ya. Nah, di sini penyelenggaranya apa aja? Adik-adik mesti tahu juga ya. Untuk akademik itu universitas, institut ya, nanti memberikan gelar strata 1, 2, 3 ya. Kemudian sekolah tinggi ya, ini akademik juga ya. Ini bisa sampai sarjana, magister, doktor, tapi biasanya ini yang bidangnya sama ya, sekolah tinggi. Beda dengan universitas. Kalau universitas itu lebih umum ya. Kemudian politeknik, tadi ini ada khusus untuk vokasi. Demikian pula akademi dan akademi komunitas, itu yang kemarin beberapa tahun yang lalu ramai didirikan ya, untuk diploma 1 dan 2 sesuai dengan keunggulan lokal ya. Nah, jadi ini KKNI-nya ya, dari 1, 2, 3 sampai 9 ya. Jadi ini penjenjangan. Nah, kemudian
tentu jenjang ini disesuaikan dengan kualifikasinya, ya. Jadi pencapaiannya apa, tingkat pembelajarannya, ya. Nah itu nanti menjadi kurikulum, ya, kalau di pendidikan. Nanti dia akan menghasilkan lulusan-lulusannya sampai capaian pembelajarannya seperti apa, ya. Nah ini bisa juga diperoleh dengan pelatihan, ya, dengan pendidikan formal, non formal, informal, atau pengalaman kerja seperti tadi, ya. Nah ini nanti bisa kita sesuaikan dengan level dari KKN ini, ya. Jadi ini ada 9, ya. Nah jadi kalau kita gabungkan, ya, ini dari BNSP dan KKN-nya. Nah kemudian ini jalur pendidikan formal, ya, ini memberikan gelar akademis, ya, dari sekolah menengah D1, D2 sampai S3, ya. Nah kemudian bisa juga kita tempuh dari pengalaman otodidak, ya. Ini berapa tahun, ya, nanti bisa kita setarakan, ya, dengan level ini, atau kita mengikuti program sertifikasi, ya, misalkan di sini sertifikasi insinyur, ya, oleh profesional PI, ya. Jadi sekarang ada program studi profesi insinyur, ya, PSWI. Ini nanti akan memberikan jenjang sampai level setelah S1, ya, level 7, ya. Atau di jabatan kerja, ya, ini bisa kita setarakan, ya. Jadi namanya RPL, jadi melihat pengalaman masa lalu, kemudian kita setarakan, ya. Jadi ada beberapa jalur, ya. Nah, jadi kalau kita ringkaskan ini dari hierarkinya, ya, dengan jumlah pesertanya, tentu satu ini dari sekolah dasar, ya, lebih yang paling besar dasar, kemudian sekolah menengah umum, lalu sampai S1, ya, profesi, spesialis sampai S3, ya. Kemudian di sebelah kanan ini jalur vokasi, ya, dari diploma 1 dan seterusnya. Nah, ini sekedar pengetahuan untuk mengetahui jalur pendidikan yang bisa kita peroleh, ya, atau yang sudah kita peroleh. Jadi kalau adik-adik ini misalkan dari teknik mesin, ya, program studi teknik mesin Universitas Pancasakti, tentu levelnya di sini, ya. Jadi kemudian kalau adik-adik sudah bekerja, kemudian mengambil jalur profesi, itu adik-adik artinya sudah menempuh level 7, ya. Itu nanti dibuktikan dengan diploma, ya, atau ijazah, sehingga berhak memperoleh gelar insinyur di sini. Nah, kalau mengambil yang lebih lama lagi, jalur akademik 2 tahun, itu nanti masuk di level 8, ya, S2 ini. Nanti adik-adik masuk ke program magister. Kalau dari teknik mesin tentu teknik mesin, ya. Nah, tentu bisa aja juga yang lain, ya, misalkan ke manajemen, ke teknik industri. Nah, itu nanti gelarnya adalah magister, ya. Nah, kalau S3 tentu ini doktor, ya, S3. Oke, ya, ini tentang jenjang, ya, jenjang pendidikan dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba melihat bidang di mechanical engineering, ya, atau orangnya disebut mechanical engineer, ya. Kita lihat kita kutip visi dari mechanical engineering, ya. Ini sudah berapa tahun yang lalu dari suatu global summit, ya, pertemuan tentang mechanical engineering tahun 2028, ya. Jadi kita lihat pedomannya, yaitu teknologi serving people, ya. Jadi ini terkait dengan bidang engineering, ya, jadi tidak terlalu jauh. Nah, ini ada kita lihat strategi timnya, ya. Jadi challenge-nya di energy, environment, ya, kemudian water,
transportation, safety, dan health. Ya, jadi ini sebetulnya cukup luas dan masih terkait. Ya, jadi misalkan di sini health, ini sekarang pandemi, ya. Jadi tentu banyak inovasi-inovasi baru yang terkait dengan environmental. Ya, ini tentu sangat terkait sekali. Ya, kita lihat sekarang pemanasan global. Ya, kalau tidak salah minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu malah Presiden Amerika Joe Biden di dalam sambutannya menyebutkan 10 tahun lagi Jakarta akan tenggelam. Ya, nah itu efek-efek dari environmental. Ya, nah ini masih relevan sebetulnya. Ya, jadi kita kembali lagi kaitannya dengan engineering, ya, mechanical engineering atau sebagai sarjana teknik mesin itu apa sih yang perlu kita tahu? Ini satu profesi ya, engineering secara umum yang kita harus memiliki background pengetahuan tentang matematika dan ilmu alam, ya, fisika atau kimia. Kemudian dengan studi, experience, pengalaman, dan kemudian praktis, ya, praktis ini kita aplikasikan, ya, lalu hasilnya apa? Kita bisa mendevelop, ya, tentu hasil dari aplikasi tadi kita gunakan, ya, jadi secara ekonomis juga memenuhi. Kalau ekonomisnya kurang, ya tentu barang tersebut, ya, atau hasil desain kita ya tidak laku, ya. Nah, kemudian materialnya, lalu di sini proses dari nature-nya, ya, dari tuntutan dari alamnya, ini sesuai dengan benefit dari manusia. Ya, jadi kalau kita lihat tadi di ISMI, ya, masih terkait, ya, jadi terkait dengan lingkungan, ya, penggunaan material dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian tentu kita lihat perkembangan engineering itu sudah dimulai dari abad-abad yang lalu, ya, dari sebelum Masehi, ya. Ini semua adalah hasil dari engineering, ya, termasuk di sini Borobudur, ya, sampai satelit, sampai pesawat ini Concorde, ya, meskipun sekarang sudah tidak digunakan lagi karena terkait dengan lingkungan, pesawat ulang-alik, ya, sampai robot, ya, sampai kereta cepat dan sebagainya, masih sangat banyak, ya, perkembangan dari teknologi, ya. Nah, ini kita lihat sekarang kalau kita bagi lagi dari industri 1.0 sampai industri 4.0, ya, ini sebentar lagi katanya masuk industri 5.0, ya, kita nggak tahu lagi, tapi yang pasti jelas ini revolusi industri pertama, ini penemuan dari peralatan produksi mekanis yang digerakkan oleh air dan uap, ya. Ini sangat luar biasa pada waktu itu, ya. Ini disebutnya first mechanical loom, ya, tahun 1784. Jadi ini revolusi industri, ya. Kemudian sampai jangka waktu yang lama, ya, mulai yang kedua 1870, ya, ini disebut revolusi industri kedua, ya. Ini terkait dengan produksi, ya. Jadi sudah menggunakan energi listrik, ya, kemudian sistem ban berjalan, ya. Nah, semakin pendek revolusi industri ketiga, ya, di sini diketemukannya mikroelektronik, ya, jadi otomasi, ya, penggunaan elektronik, IT, ya, penggunaan komputer yang pertama, otomasi industri, ya, PLC, ini 1969, ya. Jadi kita lihat perkembangannya di sini dari sekian puluh tahun semakin pendek
dan semakin pendek lagi ke revolusi industri keempat. Ya, jadi perkembangannya sangat cepat. Di sini sudah menggunakan cyber physical system, ya. Jadi antara cyber dan fisik itu bisa digabungkan, ya. Ini menjadi sekarang disebut mekatronik, ya, smart mekatronik. Nah, tentu nanti revolusi industri kelima bagaimana? Ya, tentu lebih pendek lagi, ya, karena perkembangannya sudah sangat cepat, ya. Ini dari tahun 70-an sampai sekarang, ya, tahun 2000-an sekian, itu cuma berapa puluh tahun, ya. Nah, di sini kompleksitinya tentu semakin tinggi. Ini kita lihat kalau yang gambar kanan ini, degree kompleksitinya, ya, derajat kompleksitinya. Nah, kita ini, apalagi ini adik-adik mahasiswa, ini kalianlah nanti yang akan menghadapi perubahan-perubahan ini, ya. Nah, kita lihat pada revolusi industri pertama, ini yang berperan Eropa. Kedua dan ketiga, Eropa dan Amerika. Ya, keempat, meskipun sebetulnya Amerika juga masuk, tapi yang pencetusnya ini adalah Jerman, ya, Eropa. Ya, kemudian Jepang mengikuti dengan memiliki istilah sendiri, ya. Kemudian China, sekarang China yang lebih berperan. Ya. Jadi ini kita berbicara tentang revolusi industri dan kemudian peluang-peluang apa? Ya, ini yang akan kita lihat nanti, ya. Jadi ada di computing, ya, nanoteknologi, ini autonomous vehicle, ya, bioteknologi, robotics, ya. Nah, ini di bidang manufaktur ini yang akan nanti akan berkembang 3D printing, ya, secara umum, atau kita secara resmi sudah disahkan juga oleh ISTM kalau nggak salah, ini disebut additive manufacturing, ya. Nanti akan terkait juga dengan perkembangan material yang digunakan, ya. Kemudian energi, ya, terutama energi-energi yang bersifat sustainable, ya, bersifat renewable, ya. Kemudian yang terkait dengan artificial intelligence dan IoT, ya. Ini perkiraan teknologi yang akan datang, ya. Jadi silakan nanti adik-adik akan menghadapi, ya, teknologi yang seperti ini, ya. Nah, kemudian kita akan lihat sepintas tentang beda engineer dan saintis, ya. Jadi saintis itu memahami fenomena alam, kalau engineer itu mengaplikasikannya secara praktikal, ya. Jadi kalau misalkan kita belajar material, ya, kalau saintis itu ya ini mempelajari struktur atom, ya, lalu memahaminya. Kalau engineer menggunakan struktur atom itu untuk membuat produk, misalkan contohnya di sini chip, ya, microchip, ya, ini secara ringkas seperti itu. Nah, kemudian perbedaannya, ya, tentu engineer itu mendesain dan membuat mesin-mesin dan sistem, ya. Ini bedanya antara engineer dan teknologi, ya. Kalau teknologi sini cukup technical know-how, ya. Jadi ini program diploma vokasi dengan akademik, ya. Jadi kalau teknologi dari hasil dari vokasi ini mengidentifikasi equipment, lalu mengassembly-nya. Nah, jadi diperhatikan mungkin ini CD player. Kalau engineer, ya, itu mendesain, ya, mendesain tadi misalkan CD player, ya. Jadi beda itu, ya, untuk jenjang pendidikan yang berbeda. Jadi ini contohnya, ya. Jadi kalau pensil ini contoh sederhana. Kalau science ini bahannya dia tahu grafit, ya. Kemudian di sini ada mungkin rubber ini, ya, rubber atau penghapus, ya, eraser untuk menghapus grafit tadi, ya, untuk menghapus pensil tadi. Nah, teknologis ini menghasilkan ini alat menulis yang tidak menggunakan ink, itu tujuannya itu. Nah, engineering ini mendesain, ya, mendesain. Nah, kemudian kita mewujudkannya, ya, menggunakan perhitungan. Tentu ini yang harus diketahui oleh seorang engineer. Optimalnya seperti apa?
diameter, bentuk ya, sehingga nanti menjadi device. Nah, ini tugas dari engineer ya untuk membuat produk. Jadi kalau sains ini belum mewujudkan produk ya, hasil dari sains ini yang akan digunakan untuk engineering ya. Engineering dibantu oleh background matematik ya atau sains yang lain. Oke ya. Nah, jadi ya, kemudian kalau kita lihat perkembangan dari teknologi yang seperti tadi kita lihat ya, yang demikian besar dari industri 1.0 sampai 4.0 dan seterusnya, itu tentu butuh riset engineer, insinyur-insinyur yang di bidang riset ya. Nah, tentu dia harus memiliki pengetahuan tentang chemistry, biologi, fisik, dan matematik ya. Sekarang tentu komputer ya, kita menggunakan tool itu adalah komputer ya, untuk simulasi, untuk melakukan perhitungan ya, untuk desain dan sebagainya. Nah, di sini butuh master degree S2 ya, ini wajib. Kalau sampai PhD ya tentu sangat baik, direkomendasikan ya. Jadi kalau kita hendak mengembangkan, misalkan adik-adik ini dari teknik mesin, ya adik-adik butuh pengetahuan yang lebih ya. Jadi ambillah master degree atau kalau bisa sampai ke S3 ya, PhD. Ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya, nggak usah kita baca satu-satu ya, mechanical engineering ini tentu butuh bachelor degree ya. Nah, kemudian apa aja di sini education-nya ya. Nah, di sini tentu math ya, kemudian physical science ya, ilmu-ilmu alam, engineering, bidang engineering dan desain ya. Jadi ini diperlukan untuk mempersiapkan student untuk graduate level work ya. Jadi untuk melanjutkan studi ini harus difokuskan juga ya, selain dari ini ya tadi ya, creativity, listening skill, math skill, mechanical skill, problem solving skill ya. Ini nggak usah kita bahas karena waktunya juga udah hampir habis ya. Nah, jadi ini ringkasannya mechanical engineering ini biasanya deal ya, jadi berhubungan dengan power, pembangkitnya, kemudian aplikasinya, ya, lalu penggunaannya untuk membuat produk dan sebagainya ya. Jadi kalau kita cerita aja power dari generation ya, kemudian aplikasinya ke mesin-mesin, ini kita lihat sangat luas penggunaannya ya. Dari sehari-hari yang kita gunakan, HVAC, pompa, ya, lalu motor, ya. Jadi kalau kita lihat di data equipment ya, device yang paling banyak digunakan di dunia ini adalah motor listrik pertama. Itu pasti deal dengan energi. Yang kedua apa? Pompa. Ternyata pompa itu adalah device yang paling kita banyak gunakan juga, ya. Apalagi kalau motor listrik sekarang berhubungan dengan mobil listrik ya, sepeda motor listrik itu akan semakin luas lagi penggunaannya, ya. Kalau pompa kita lihat dari yang kecil ini ya, pompa akuarium, ya, itu penggunaan hampir mungkin tiap berapa rumah tangga ada pompa untuk akuarium, ya, kalau kita punya akuarium, sampai pompa-pompa yang lebih besar, ya. Nah, di sini energi dibutuhkan juga sampai ke space vehicle, ya. Ini sebagai contoh ya, power, ya, yang menjadi bidang di mechanical engineering. Jadi sangat luas sekali penggunaannya, ya. Nah, itu seluruh presentasi ya. Jadi kemudian kita konklusikan, kita buat kesimpulannya ya. Jadi bahwa peluang pendidikan itu wajib ya untuk setiap insan ya yang ada, itu dikaitkan juga dengan undang-undang ya dasar untuk memperoleh pendidikan yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian tadi kita membahas tentang bonus demografi ya yang terkait dengan level pendidikan ya masyarakat kita. Kemudian yang terkait dengan engineering, kita harus tahu engineering itu solve the problem of
Kemenkayan. Jadi kesejahteraan manusia tergantung dari bidang teknik. Ya, bidang teknik apa aja. Karena kita mendesain, menciptakan produk untuk kesejahteraan manusia, untuk memudahkan hidup sehari-hari kita. Ya, kemudian tadi kita lihat kerangka kualifikasi nasional Indonesia dengan level-level bagaimana kita bisa mencapai level tersebut. Ya, nah kemudian bagian terakhir mechanical engineering itu kesimpulannya bahwa engineering research memerlukan master degree dan PhD. Ya, jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi seperti kita tadi diskusikan, ya dari perkembangan peralatan-peralatan yang diketemukan, ya sampai kita menyebut tadi industri 4.0, ya itu tentu butuh riset. Ya, nah riset itu perlu jenjang yang lebih dalam dengan knowledge, ilmu pengetahuan tadi, math, science, komputer. Ya, gitu. Nah, ini sebetulnya sudah selesai, ya. Tapi ada tambahan waktu sedikit ya, Pak Moderator ya. Ya, silakan, Prof. Masih bisa ya, Pak Ya, Moderator? 3 menit, Prof. Mohon maaf. Halo? Ya, hanya 3 menit. Oke, ya. Jadi kita tutup aja. Nah, nanti ini akan dibicarakan lebih banyak tentu oleh pembicara yang kedua, ya. Jadi, tapi saya akan menyebutkan aja 1-2 ini peluang untuk meraih beasiswa luas ya. Zaman sekarang itu akan lebih mudah, ya. Kalau waktu saya itu lebih terbatas, jadi beasiswa saya ke US itu oleh World Bank ya, yang melalui OTU Bappenas. Sekarang sudah nggak ada lagi OTU Bappenas karena sudah ada beasiswa dari Dikti, dari LPDP dan sebagainya. Nah, secara langsung juga ada. Ini contohnya, saya menerima tawaran beasiswa untuk master dan doctoral scholarship dari Changgeng University. Ya, jadi kita lihat kalau Changgeng ini masuk kalau nggak salah 800 besar ya di perguruan tinggi di dunia. Nah ini untuk dosen ya, ini ada beasiswa khusus ini dari pemerintah Taiwan. Kemudian dari kampusnya ada juga untuk master dan PhD ya, ini beasiswanya yang sekian NT ya, sekian NT dan sebagainya. Seperti ini free accommodation ya, kemudian mendapat stipend ya, biaya hidup sekian ya, kemudian tuitionnya, biaya sekolahnya dibebaskan ya. Jadi kalau ada adik-adik yang tertarik ke Taiwan, ke Changgeng University ini khususnya, bisa email ke saya ya. Ini baru awal bulan Juli ditawarkan, kalau sebelum-sebelumnya ada juga beberapa. Nah kemudian saya juga infokan minggu yang lalu itu ada program MBKM ya, untuk program MBKM magang yang dari LIPI. LIPI itu ternyata juga ada program kerjasama riset. Ya, ini diagramnya. Ya, kemudian yang dia kasih contoh kerjasama dengan UTM. Ya, jadi mendaftar ke UTM, nanti tesisnya disetujui LIPI dan UTM, lalu bisa penelitiannya di LIPI. Ya, penelitian di LIPI nanti ada biaya-biaya beasiswa tertentu ya, tiket pesawat ke Malaysia dan sebagainya itu ditanggung oleh UTM ya. Kemudian UTM ini rankingnya cukup bagus ya, malah lebih bagus daripada perguruan tinggi di Indonesia ya, 101 sampai 200 ya, UTM di Malaysia. Nah ini tambahan ya, jadi saya juga baru tahu ini, makanya saya infokan. Kemudian yang lain-lain tentu yang umum ya, tentu nanti akan lebih detail disampaikan oleh pembicara kedua. Nah ini kalau kita lihat ketika kita mencari universitas ya, kalau kita punya kemampuan, yakin kita bisa memilih ini. Ini top 1000 universitas di dunia ya. Nah gambarnya ini gambar negaranya tentu disesuaikan dengan
rasio banyaknya universitas yang diakreditasi. Ya, seperti di sini, ini US tentu yang paling banyak, ada 172, ini gambarnya besar. Yang kedua, UK, ya, Inggris. Ini ada 94 di sini. Sekarang yang ketiga China. Ya. Jadi ini gambar negara China, ya, tentu disesuaikan dengan dia hanya 75. Kalau United States kan 172 besar. Nah, kemudian ini lainnya. Ya. Ini yang masuk. Taiwan itu kita tahu kan, pulaunya kan kecil. Tapi dia gambarkan di sini karena ada 18. Ya. Nah, Republik Ceko di mana? Ini. Ya, yang bawah ini gambar dari Ceko, negara Ceko. Nah, Indonesia di mana? Indonesia di sini. Ya, ini kalau kita berbesar, ini kelihatan kan Pulau Sumatera, Pulau Kalimantannya, Papua, sini. Jadi ada berapa yang masuk top 1000 universitas? Nah, di sini digambarkan. Ya, jadi semakin sedikit tentu semakin kecil ya. Nah, itu gambaran dari universitas yang ada di dunia ya. Yang pertama ini Oxford, Stanford, Harvard ya. Jadi ini dua di Amerika, satu di UK ya, Oxford. Mungkin sekarang akhir-akhir ini kita sering dengar Oxford terkait dengan vaksin AstraZeneca, di mana penemunya itu menghibahkan ya, penemuan vaksin AstraZeneca ini sehingga free. Jadi vaksin AstraZeneca ini mungkin satu yang paling murah ya, karena patennya itu dihibahkan ya. Jadi penelitinya si Sarah Gilbert itu menghibahkan hasil patennya. Oke, ini kira-kira ini presentasi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya ya. Jadi waktu saya kembalikan lagi ke Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hadi atas penyampaian sesi materinya. Mari kita beri applause dulu kepada Prof. Hadi atas penyampaian. Saya dilahirkan di Sragen 50 tahun yang lalu, sudah lama, sudah tua bapak-bapak. Tapi semangat masih muda. Ya, terbukti hari ini saya bisa sampai di sini nyopir dewi. Ternyata luar biasa. Alhamdulillah. Jadi adik-adik semua, kalau ngaku sebagai mechanical engineer harus semangat. Oke? Kita sebut yel-yel dulu. Nanti kalau saya bicara fakultas teknik, Anda bilang yes. Itu ya? Oke? Nanti 3 kali. Fakultas teknik. Yes. Fakultas teknik. Yes. Fakultas teknik. Yes. Oke, terima kasih. Sementara melek kabeh. Ya. Dari tadi saya lihat ini adik-adik ini kelihatan pada tegang. Nah, ini saya coba hilangkan ketegangannya dulu. Dengan bunga-bunga bisa lepas kan? Oke. Saya lanjutkan riwayat hidup saya. Saya yang pertama kali sekolah S1 di ITS di Mechanical Engineer tahun 88 dan selesai tahun 94. Itu saya mengambil bidang studi desain atau konstruksi mesin. Kemudian ketika magister saya ngambil di teknik mesin pula, saya ngambil rekayasa perancangan dan manufaktur. Kemudian pada level doktoral saya ngambil teknik pengelasan di Fakultas Kelautan di Surabaya. Nah, itu riwayat hidup saya dalam pendidikan. Kemudian pada pagi hari ini saya akan coba ceritakan strategi memperoleh beasiswa studi lanjut.
Next. Ya. Oke. Nah, saya berasal dari ini. Program saya ini oleh UNS diberikan tugas untuk menjadi Kaprodi, Ketua Program Studi S2 Teknik Mesin, Magister. Jadi saya yang ngatur mengelola S2 ini bagaimana agar tetap berjalan. Next. Nah, adik-adik semua, mestinya tadi kita semua sudah tahu dari penjelasan dari Prof. Hadi tadi, ya, dari Prof. Hadi mengenai bagaimana korelasi antara strata pendidikan dengan strata gaji tadi, salah satunya saya perhatikan di sana. Ya, ini biasanya menjadi motivasi yang kuat bagi adik-adik semua ini ya. Nah, dalam studi lanjut strata tertinggi itu didapatkan pada level PhD di strata 3. Nah, ini biasanya ketika seseorang merencanakan studi lanjut itu harus mau meninggalkan ini existing comfort-nya. Jadi nek gak sekolah ya penak ya iso urip gitu. Gitu. Gak sekolah enak iso urip, tapi ya jas susu. Kita tidak dapatkan apa-apa. Nah, ketika kita menentukan untuk studi lanjut, nah biasanya akan terjadi turunan. Karena apa? Kita harus invest banyak. Ya. Kita harus invest waktu, invest uang, ya. Pikiran dan sebagainya. Banyak yang harus kita investasikan. Tetapi nanti ketika kita sudah lepas studi lanjut, level kita sudah pasti akan naik. Ya, sampai master, sampai PhD. Nah, ini adalah dalam KKN ini tadi yang KKN 9 itu sudah barang tentu yang kerucut dikerut yang peter terletak di paling atas itu pasti akan mendapatkan hasil yang paling banyak. Karena apa? Olah pikir itu di Indonesia dimanapun saya kira itu lebih dihargai daripada olah otot. Setuju? Ya. Oleh karena itu, adik-adik semua, mari kita semangat untuk studi lanjut. Nah, silakan next. Nah ini teori-teori ya. Ketika seseorang merencanakan berkarir itu harus melihat 3 sisi ini. Ya, jadi ada sisi melihat potensi diri bagaimana, kemudian ada melihat tantangan di luar, kelebihan kekurangan, dan bagaimana kita menganalisis dari dua hal tersebut. Nah, yang pertama pemahaman potensi diri ini terkait dengan bakat, ya. Bakat, minat, cita-cita, kelebihan, kekurangan ini adalah potensi kita. Kita mau kemana? Artinya begini, ketika Anda punya minat di mechanical engineering, maka bangun itu. Kita cari faktor-faktor yang mendukung agar kita menjadi seorang mechanical engineering. Tetapi kalau kita tidak punya bakat ke sana, ya jangan dipaksakan. Ini makna dari melihat potensi diri seperti itu. Kemudian bila cocok, maka kita mulai menggali. Meskipun kemampuan setiap orang kan lain ya. Ada yang belajar 1 malam selesai 1 buku, ada yang 1 buku itu selesai dalam 5 tahun. Kata ini saya pikir bukan masalah. Tetapi yang penting adalah semangat kita untuk maju, apakah muncul atau tidak. Oke? Nah, akan tetapi jangan pula terjadi bahwa ketika kita tidak mempunyai bakat di situ, tidak mempunyai minat di situ, kita paksakan sana. Akibatnya apa? Kita akan tersiksa. Kok bisa toh Pak tersiksa? Coba bayangkan, ketika Anda benci orang
buka mesin, buka oli dan sebagainya. Ya, ketika Anda tidak suka di sana dan kerjaan setiap hari di situ, apa yang terjadi? Nyepetnya mati toh? Ya, iya karena kita tidak suka. Tapi bayangkan ketika kita bekerja itu seperti kita bermain. Ya, gampangannya kalau kita seneng main sekarang yang tren itu game apa itu ya? Itu kan sampai lupa waktu ya, Pak ya, Dek ya. Sampai lupa waktu. Nah, kalau bisa ambil pekerjaan yang seperti itu. Kita tata dari bawah, nanti ketika kita bekerja lali waktu. Itu, ini yang sangat penting. Kemudian yang kedua, kita lihat tantangannya di luar, ya. Di samping kita melihat potensi diri, kemudian kita melihat neng jobeknya neng apa toh, gitu. Peluang yang banyak yang mana? Kemudian mana yang menjanjikan earn money yang banyak itu yang mana? Kita proses setiap informasi ini agar menjadi data yang kita kumpulkan lengkap. Kemudian kita langkah ketiga adalah menggunakan penalaran kita untuk menganalisis itu. Saya berada di mana? Ini yang sangat penting perlu kita dalami mengenai diri kita. Next. Nah, kemudian ada beberapa alasan ketika seseorang mengambil studi lanjut. Yang pertama adalah mendalami ilmu tertentu atau konsentrasi tertentu. Ini ketika seseorang sudah mendapatkan kenikmatan, ya, saya itu ini cerita ketika saya menempuh S3. Sebelumnya itu saya S3 saya di bidang welding, ya. Lebih detailnya di friction stir welding. Saya pakai material kapal, kemudian saya coba kerjakan dengan friction stir welding. Nah, ceritanya begitu. Ketika awal saya tuh berangkat itu saya welding nol, saya tidak tahu apa-apa. Nah, ceritanya ketika saya mulai bekerja di situ, pertama kali saya memaksakan diri, cuman saya punya keyakinan ini ilmu gampang, ketok. Kita coba selalu. Akhirnya ketika hampir lulus, saya itu ketika setiap hari menggali ilmu itu, ketika sudah lulus, itu saya merasa kok saya tidak kok gak sinau rasa itu, kangen setiap hari di depan laptop gitu ya. Kangen setiap hari di depan laptop baca gini ke mesin ya. Kemudian nang mikroskop, kemudian nang SEM itu melihat hasil-hasil ini menarik sekali. Nah, seperti inilah yang harapannya ya. Jadi ketika kita kerja itu seperti itu, yang nikmat seperti itu. Nah, terkait dengan mendalami ilmu tertentu ini tadi, ketika kita sudah masuk ke dalam ilmu itu, maka terasa nikmat. Ya, terasa nikmat. Itu. Kemudian yang kedua adalah membuka wawasan menjadi lebih luas. Ya, ini sudah barang tentu karena ilmu apa yang kita dalami ini nanti ini step by step ya. Ketika awal ini tidak apa-apa ya, ceritanya santai aja, nggak teman-teman, pengalaman pribadi itu biasanya lebih menarik ya. Awal-awalnya saya hasil riset saya itu saya sampaikan di seminar nasional. Seminar nasional saya melihat, masih sama-sama, punya apa itu gini, punyanya apa itu, selevel. Kesimpulan saya masih bisa lebih baik dari mechanical engineering harus sombong. Setuju? Mechanical engineering harus sing banter loh. Mechanical engineering harus cocok ya. Oke. Nah, ketika itu saya melanjutkan target saya ikut seminar internasional gitu ya. Ikut seminar internasional yang diadakan di institusi dalam negeri. Nah, ketika saya datang ke sana ya,
Ini gak apa-apa blondrok-blondrok ini tidak apa-apa, tapi ini yang penting membawa motivasi agar kuat itu ya. Maksud saya ke sana. Masalah apa nanti step by step bagaimana meraih beasiswa, kamu akan lebih kuat nanti kalau kamu punya mesinnya sudah dijalankan. Anda tahu pesawat terbang itu naik didorong berat toh, ya. Tetapi ketika mesinnya dijalankan, dibiarin aja terbang. Nah harapan saya adik-adik seperti itu, ya. Jadi mesin ini tak urepke dereng wis melayu deh. Meskipun seberat apa bisa terbang. Gitu. Nah ketika itu saya masih grogi ketika mau berangkat, ya. Wah ini nanti koncone seminar itu orang internasional, bukan hanya orang Indonesia. Orang Indonesia itu ada orang ITB, orang UI, orang yang level tinggi-tinggi itu ya, ada Undip, ada UGM dan sebagainya. Wah itu saya sudah merasa wah ini sudah level dengan saya. Tapi nanti ada yang dari Bulgaria, ada yang dari Ceko, ada yang dari mana-mana macam-macam, tetap merasa ciut waktu itu. Tapi ketika sudah jalan, ternyata ya cuma segitu. Mechanical engineering harus salah jadi ini. Tapi tidak apa-apa untuk membangun keakuan, ya. Kemudian setelah itu rasanya ketika melu International Conference di Indonesia, tantangannya kurang. Saya ingin ke luar negeri, saya masuk ke Singapura, ke Malaysia, itu ternyata ya cuma gitu-gitu saja. Iya, betul Pak ya. Sombong. Harus sombong. Ternyata memang gitu baru sombong. Dalam artian tidak merendahkan orang lain ya, untuk membangun pribadi yang tangguh. Nah, kemudian alasan yang lain ingin menjadi seorang akademisi seperti saya. Saya ini adalah seorang akademisi. Kemudian membuka peluang karir yang lebih baik. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Hadi tadi. Ya, ini dengan kita mempunyai kapabilitas yang tinggi, mempunyai kemampuan yang tinggi, maka sudah barang tentu akan mendapatkan peluang karir yang lebih baik. Ya, seperti kata kuncinya tadi, olah pikir akan lebih berhasil ya dibandingkan olah atau selama ini ya. Ini bukan berarti mengalahkan orang yang otot, tapi karena saya berusaha memotivasi Anda karena dia akademik, maka saya naikkan itu tadi ya, olah pikir itu lebih kuat daripada olah otot. Kemudian meningkatkan intelektualitas sudah barang tentu. Kemudian syarat kenaikan dan pangkat dan jabatan ini senior adik-adik semua ini yang ngajar ini membutuhkan itu ya untuk bisa naik pangkat. Kemudian investasi untuk gaji yang lebih tinggi, kemudian menambah network pertemanan dan menambah gelar. Paling tidak menambah gelar. Ya. Tapi ini adalah tujuan yang kurang bagus ya. Kalau hanya menambah gelar itu iso pokok. Next. Nah, ini strategi untuk memperoleh beasiswa. Yang pertama, pilih bidang yang sesuai. Sudah barang tentu adik-adik semuanya karena seorang mechanical engineer, pilih dari bidang bagian-bagian dari mechanical engineer itu yang sesuai. Kalau misalnya adik-adik semua ini tertarik dengan komposit misal, Anda bisa dalami bisa. Ya. Kemudian setelah Anda benar-benar nikmat di situ, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Gali lebih dalam itu. Kemudian untuk mendapatkan beasiswa, cari dari yang paling dekat dulu, tidak usah sana. Kalau misalnya kapabilitas Anda, kemampuan Anda tinggi, boleh Anda lari kemana-mana. Ya, seperti kata Prof. Hadi tadi, kalau ke Oxford atau ke Stanford atau ke Harvard, itu silakan, please, ya, silakan, gali cara agar bisa ke sana. Tetapi yang
apa namanya yang gampang itu cari yang dari yang dekat-dekat. Kemudian jalin komunikasi dengan calon pembimbing. Ya. Jalin komunikasi dengan pembimbing. Caranya bagaimana? Anda surfing dulu di Google, ya, cari dosen-dosen yang mempunyai minat yang sama, kemudian dicari apakah saya bisa ke sana untuk membimbing dan sebagainya. Kita open komunikasi, kita coba bicara-bicara rencana apa ya, say hello aja enggak apa-apa, pasti akan akan dibalesi ya, iseng-iseng berhadiah katakanlah begitu. Ada cerita dari senior saya dulu di ITS itu namanya Pak Herman Songko, sekarang sudah profesor. Itu dia S3 ke Jerman. Gara-garanya apa? Main di pasar burung. Loh, main ke pasar burung kok bisa ke S3 ke Jerman, itu gimana ceritanya? Ternyata ada bule main ke pasar burung waktu itu di Surabaya, ada pasar burung itu. Nah, itu ada bule sana juga penyuka burung gitu. Penyuka burung. Nah, ini ketemu kono. Nah, yang orang Jerman ini bahasa Inggris tidak bisa, Pak Herman tahu, oh ini perlu ini apa penerjemah, dia tadi terjemah. Nah, ini dari kedekatan hobi ya, kedekatan bisa melayani dan sebagainya, terus sekolah di Jerman. Gitu. Ya, ini cara-cara banyak cara. Nah, ini kayaknya tidak mungkin ngomong seneng baru kok iso sekolah di Jerman. Ternyata ada. Gitu. Kemudian cermati sumber beasiswa. Nah, ini yang penting sekali. Ya, sumber beasiswa ini biasanya ada syarat-syarat tertentu. Ya. Ada syarat-syarat tertentu A, B, C dan sebagainya. Ini harus dicermati satu persatu. Apa permintaannya kita penuh, satu persatu. Nah, jika ini kita penuhi, paling tidak nanti secara administrasi itu kita bisa goal. Karena banyak masalah, banyak kasus itu gagalnya itu bukan di masalah kemampuan, tetapi gagal di administrasi. Ya, oke. Kemudian temui alumni dari program beasiswa yang diinginkan. Kalau misalnya kita sudah tahu alumni gitu ya, alumni A, alumni beasiswa A, B, C, ini kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk yang menarik gitu. Nyatanya bisa masuk gitu. Artinya clue yang diberikan oleh orang tadi, alumni ini, insya Allah akan sangat bermanfaat. Ya. Dan begini pula biasanya di dunia pendidikan itu kan selama ini masih feodal sih. Feodalnya gimana toh? Kalau di Eropa, di Jepang itu tanda tangannya profesor pun yang pendidikan. Karena apa? Masih dihargai sangat tinggi. Ya. Jadi ketika Anda bisa mendapatkan perkenalan dengan profesor itu sudah mempunyai password untuk masuk ke sana. Ya. Kemudian yang tak kalah penting, lakukan pendaftaran tepat waktu dan persiapkan segalanya dengan matang. Nah, untuk persiapan ini biasanya kita harus persiapkan dengan detail. Karena orang itu biasanya akan yakin dengan kerjaan yang lebih detail dengan melihat hal-hal yang biasa. Misalnya ketika Anda nulis kemudian dibulangnya tempat itu, nulisnya dipecah atau disambung deh? Dipisah. Nah, ini calon-calon kamu dapat beasiswa. Ya, betul. Kenapa? Karena orangnya teliti. Ya, karena orangnya teliti. Dengan tulisan yang teliti itu, maka sudah pasti nanti untuk pekerjaan selanjutnya pasti lebih teliti. Oke, next.
Nah, ini ada beberapa kesalahan yang biasa terjadi, yaitu yang pertama asal memasukkan aplikasi. Nah, ini jangan sampai kita hindari asal memasukkan aplikasi. Kita harus persiapkan dengan baik ya. Sesuaikan dengan potensi diri dengan peluang yang ada tadi ya. Kita sesuaikan. Kalau misalnya kalau saya belum sesuai bagaimana Pak? Ya diatur agar sesuai. Itu kalau sudah sesuai dengan minat kita ya. Kita atur agar sesuai dengan kriteria yang diminta tadi ya. Kalau misalnya minta TOEFL harus 550 gitu. Ya kita mematur diri sampai ke sana. Jangan mau pokok ibu sampai pada ya eman-eman kesempatannya gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ketidaklengkapan dokumen berpotensi membuat didiskualifikasi sejak tahap awal. Nah, ini banyak kasus terjadi di sini. Ya, banyak kasus terjadi hanya karena dokumennya itu tidak lengkap. Sebisa mungkin kita lengkapi agar kalaupun nanti gagal itu gagalnya sudah gentle. Ya. Gagalnya itu saya sudah bekerja maksimal, tetapi ya itulah kemampuan terbatasi ya terbatasi, berarti memang saya nggak bisa di situ. Kemudian yang ketiga, penulisan proposal riset atau IC ya, ini kurang menarik ya. Ini dalam yang di LPDP itu ada ya, penulisan IC ini mengenai apa yang pernah kita kontribusikan kepada suatu komunitas katakanlah ya. Nah ini ceritakan apa adanya, yang benar, yang make sense, yang tidak mengada-ada, tidak harus yang luar biasa ya. Yang penting saya bisa mewarnai komunitas itu. Artinya mewarnai bukan menguasai ya, tetapi memberikan kontribusi sesuatu kepada komunitas ya. Tapi justru nanti kalau terlalu ngedrive itu juga tidak diinginkan ya. Oke. Kemudian pada saat wawancara tidak dapat menunjukkan kesungguhan dan penguasaan materi riset atau IC yang baik yang disebabkan kurangnya latihan. Nah, ini barangkali di antara kita ini ada di semua ini sebenarnya sudah banyak hal sudah dicapai, tetapi dengan gaya pengungkapan yang kurang baik, ya, yang kurang komprehensif, itu menyebabkan kita elek. Nah ini kita perlu latihan. Oke, next. Nah ini beasiswa yang open untuk siapa bisa, itu LPDP ya. Ini saya dengar, saya bukan member dari sini ya, saya belum pernah mendapatkan ini. Saya S1 itu pernah dapat beasiswa itu dari apa ya, perusahaan dari Eropa sana pernah. Kemudian S2 itu saya pakai beasiswa dosen. Beasiswa dosen itu kalau kita daftar, tapi kalau dari dosen dulu itu pakai namanya Budi DN gitu. Itu kalau kita perguruan tingginya menerima kita, maka otomatis kita akan mendapatkan itu beasiswa dosen Indonesia ya dalam negeri. Nah, kemudian untuk yang LPDP ini siapapun boleh. Recording stopped. Dan Recording in progress. saya dengarnya ini tidak ada kontrak-kontrak ya. Kontraknya artinya kalau misalnya saya di Budi DN itu saya harus mengabdi 2N+1. Kalau saya kerjanya sekolahnya 5 tahun, berarti saya harus 6 tahun bekerja di situ baru bisa. Kalau di LPDP ini enggak, katanya saya dengar itu. Tapi nanti mohon digali sendiri ya. Nah, untuk LPDP ini S2 Teknik Mesin UNS ini sudah menjadi tujuan dari beasiswa sebulan ini. Saya ambilkan ya, ini daftar beasiswa yang reguler, kemudian ini daftar perguruan tinggi atau jurusan yang menjadi tujuan. Ini salah satunya ini Universitas 11 Maret, Teknik Mesin, Rumpun Ilmu Terapan, dan Teknik Mesin atau Rekayasa. Nah, silakan nanti kalau misalnya tertarik
boleh ke sana, ya, boleh ke sana. Silahkan dicoba. Dan kemarin mahasiswa saya ada yang dari Universitas Semarang ya, bukan Undip, satunya apa Pak? UNES ya. Yeah. Nah UNES itu ngambil pakai ini, ya, pakai LPDP bisa. Kemudian next. Nah ini yang saya tadi bilang biasa studi lanjut itu bisa beasiswa dalam negeri dengan pendidikan dosen. Tapi ini kalau ini syaratnya harus dosen dulu atau calon dosen ya. Ini ada apa namanya tertentu ya itu. Silakan dicoba nanti untuk beasiswanya. Next. Nah untuk lebih mengetahui ini saya perkenalkan sekalian ya, saya sebagai kaprodi S2 Teknik Mesin ya, saya perkenalkan ada apa toh di dalam teknik mesin itu ya. Ini adalah visi misinya. Next monggo Pak. Nah ini yang pertama akreditasi dulu. Ini saya pengen menunjukkan bahwa program magister teknik mesin itu cukup untuk dijadikan tujuan ya. Meskipun nanti silahkan mau kemana-mana, tapi saya bisa memberikan informasi yang baik tentang S2 teknik mesin. Akreditasi BAN PT A ya, akreditasinya A sampai tahun 2022. Jadi nanti saya punya kerjaan berat besar ini akreditasi tahun depan, agak berat ya. Itu kalau S1-nya apa namanya, BAN PT-nya A, kemudian sertifikasi sudah di AUNBE 2018. Kemudian untuk S3 sekarang dalam proses akreditasi, apa namanya, berkas sudah sampai di BAN PT, tinggal menunggu proses. Next. Nah ini agar kenal ya, saya tunjukkan pula staf dosennya. Ada profesornya itu 8 orang ya, kemudian doktornya 16 orang ya. Ini jadi totalnya ada 24 doktor dan sisanya masih ada sekitar 5 atau 6 orang dalam proses S3 semuanya. Ini apa namanya, staf dosen. Ini Prof Triyono ikut ini ya di luar. Ini kaprodi S3 ya. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik tertarik dengan bidang-bidang ini, misalnya metallurgi welding ini, Anda bisa hubungi ini di nomor email ini. Kalau ada yang tertarik dengan casting tribologi, Anda boleh hubungi ini di Posurujo ya. Dan masih ini banyak. Kalau ada yang pengen di biomaterial ya, biomedical, itu ada Prof Joko ini. Nah, Prof Joko. Nah, nanti silakan Anda cermati ya, bila tertarik situ. Next. Kemudian ini kurikulumnya seperti ini. Ada 42 SKS yang disebar dalam 4 semester. Yang pertama semester 1 ini sama antara kita punya 2 bidang, konversi energi dan material. Yang semester 1 ini nanti ngambilnya sama semua, kemudian baru bedanya mulai semester 2 ya. Jadi untuk tesis kita pecah-pecah menjadi 4. Nah ini tujuannya agar ada apa namanya, kemajuan yang signifikan ya. Semester 2 ini proposal, semester 3-nya kemajuan tesis, kemudian semester 4 seminar hasil dan ujian tesis. Ini direncanakan agar bisa 3 semester lulus. Next. Ya, yang material juga sama ya. Nah, ini pilihan-pilihannya. Pilihan-pilihannya untuk energi terbarukan ada CFD terapan, ada alat penukar kalor dan sebagainya ya. Ini ada 16 pilihan. Jadi ketika nanti Anda ngambil satu mata kuliah ini gak ono koncone, tetap dibuka. Ya. Selama ini kebijakan yang saya ambil seperti itu dan diizinkan oleh universitas. Kalaupun ada satu mahasiswa pun akan tetap dibuka. Dibuka semester ganjil genap. Ya. Kemudian untuk materi pendukung energi terbarukan ini ada 16 mata kuliah pilihan. Next. Ya, ini. Jadi
dari ini tadi ya, kurikulum tadi dirancang agar bisa 3 semester lulus ya. Kuliah hanya di semester 1 saja, semester 2 itu tinggal tambahan ada 2 mata kuliah, semester 3 1 mata kuliah. Jika IP-nya bagus bisa 3,75, nanti semester 2 itu bisa ngambil 17 SKS, maka kuliahnya sudah naik ke semester 2, sehingga semester 3 ini tinggal tesis saja, bisa lulus semester 3. Dan ini sudah terbukti, ada salah satu mahasiswa saya yang lulus di semester 3 dengan menghasilkan 1 jurnal I1. I1 loh, ini S2 loh ya. Coba tanya rekan-rekan dosen. Gimana sulitnya mencari jurnal I1? Luar biasa. Anak S2 ya. Dan dia bukan berasal dari mahasiswa dari ITB, enggak. Bukan dari UGM, tidak. Bukan dari ITS. Ya. Dari perguruan tinggi swasta. Nah, ITB, oh iya ITB, ya, mana tahu ini ya tak? Dan ternyata bisa dengan proses proses perkuliahan di UNS mampu meluluskan dalam 3 semester dan menghasilkan 1 jurnal I1. Kemudian yang konferennya 1 juga, tapi yang Scopus juga. Nah, ini next. Nah, ini rubrik penilaiannya seperti ini. Nanti tesis, ini seminar ujian, ini diuji oleh 3 orang penguji. Ini syaratnya harus sudah ada proposalnya baru diujikan. Kemudian nanti untuk seminar kemajuan ini harus sudah ada draft makalah yang akan dipublikasikan, diuji oleh 3 orang. Jadi ini nanti ketika Anda sudah punya naskah publikasi, Anda boleh seminar kemajuan. Seminar kemajuan. Jadi artinya ini sudah mendapatkan separuh lulus. Ya. Nah, kemudian next, yang semester 3 ini jika sudah makalah sudah disubmit di seminar atau jurnal, ya, seminar atau jurnal, maka kita sudah boleh ujian seminar hasil tesis. Kemudian kita masih punya 1 lagi syarat 1 artikel untuk jurnal. Ya, 1 artikel jurnal nanti digunakan untuk syarat ujian tesis. Jadi nanti kalau masuk ke program Magister Teknik Mesin UNS itu ada 2 syarat untuk lulus. Yang pertama adalah artikel Scopus, ya, dan bukti presentasi. Kemudian yang kedua draft jurnal. Next. Nah, ini profil-profil Magister Teknik Mesin ada menjadi rencananya dijadikan peneliti, akademisi, teknopreneur, rekayasa, konsultan, dan sebagainya. Next. Kemudian, nah ini yang namanya studi lanjut tadi kan yang level tertinggi S3 ya. Nah, S3. Nah, ini itu seperti itu langkah-langkahnya ya. Kalau di program doktor itu yang pertama kali di semester 1 nanti ada kuliah teori, kemudian setelah kuliah teori selesai kualifikasi ini nanti menguji secara komprehensif kemampuan risetnya. Kemudian nanti ke langkah berikutnya adalah seminar dan ujian proposal. Ini kalau rencana tesisnya sudah matang, maka harus ujian seminar ya, ujian seminar proposal ini. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah seminar hasil riset dan kemajuan naskah publikasi. Ini nanti juga ada persyaratannya, harus sudah punya seminar sekian ya, jurnalnya sekian, itu sudah ada. Kemudian setelah ini tesisnya selesai, syarat lulusnya cukup, maka masuk ke ujian kelayakan disertasi dosen ya. Ini nanti kemudian sudah selesai semua, sidang tertutup dan terakhir sidang terbuka. Nah, ini langkah-langkah untuk proses S3 di Teknik Mesin UNS. Itu next. Nah,
Kurikulum S3-nya ini terdiri dari 6 semester ya. Ini isinya totalnya adalah 43. Ya, ini juga ditata agar kemajuan disertasinya itu nampak. Ya, per semester ada. Jadi ini semester 1 ini masih kuliah dan metodologi penelitian. Kemudian semester 2 ini sudah ada rencana proposal. Kemudian semester 3 seminar proposal dan sebagainya. Ini usaha dipecah-pecah agar kalau dulu zaman saya itu disertasi itu 28 SKS. 28 SKS jadikan satu. Jadi itu yang menjadikan nek sing sekolah sing gambian blondrong-blondrong dawa itu seperti itu. Ya, jadi panjang karena setnya itu enggak jelas. Nah, dengan dipecah-pecah seperti ini, ada seminar proposal dan ini harus dipenuhi gitu kalau Anda sekolah sana. Jadi per step ada, insya Allah nanti semester 6 itu kalau kita taat dengan jalan ini, maka insya Allah semester 6 bisa lulus. Next. Nah, kemudian untuk S3 Teknik Mesin juga ada program double degree ya dengan NCU. Ini kuliahnya di UNS dan di NCU. Jadi ketika di NCU tidak perlu bayar SPP baik di UNS maupun di NCU. Kemudian pendanaan yang dibutuhkan untuk riset dan biaya hidup di Taiwan. Ya, NCU. Kemudian NCU mensyaratkan 2 publikasi di jurnal internasional. Jadi kalau kita ngambil program double degree ini berarti kita harus siapkan 2 jurnal untuk syarat untuk di NCU tadi. Next. Kemudian ada program by research. Ini yang pengen yang mempunyai fundamental riset yang baik. Ini adik-adik semua bisa mengambil yang ini. Jadi ketika kuliah tinggal riset saja, tidak ada perkuliahan. Tadi karena masih ada metode penelitian, ada mata kuliah penunjang gitu kan. Tapi kalau sudah punya latar belakang penelitian yang baik, mestinya dibuktikan dengan adanya jurnal hasilnya ya, jurnal internasional terfokus, kemudian sudah mendapatkan dana hibah dari Dikti dan sebagainya, dibuktikan dengan itu bisa melalui jalur ini ya. Kemudian ditambah dengan syarat mekanisme pendaftaran sama dengan yang reguler, ditambah dengan pemeriksaan prestasi calon mahasiswa, rekognisi 3 tahun terakhir riset dan publikasi. Kemudian perolehan dana bisa melalui hibah kompetisi nasional ya. Kemudian publikasi Scopus paling tidak Q3 dengan SJR 0,25 dan bukan predatory jurnal sebagai first author dan corresponding author. Nah, ini untuk program by research. Next. Kemudian untuk program host supervisor ini untuk dosen atau staf suatu instansi yang mengambil S3 di PhD ITM, program S3 FTUNS dengan pembimbingan bersama ya. Pembimbingan bersama itu bagaimana? Nanti salah satu dari promotornya itu dari institusi asal ya. Institusi asal ini yang host supervisor ini. Pembimbing dari institusi pengirim adalah guru besar atau dokter berprestasi. Ini prestasinya dalam artian berprestasi dalam riset, publikasi, dan paten. Kemudian pembimbing dari institusi pengirim menjadi co-promotor. Ya, ini yang dimaksud dengan host supervisor seperti itu. Jadi nanti salah satu supervisornya berasal dari institusi asal. Kemudian hak keuangan pembimbing dari institusi ditanggung oleh institusi pengirim. Next. Nah, ini terakhir SPMB ya. Ini waktunya masih berapa menit, Pak? 5 menit. Oke. Saya sekalian di SPMB ya. Ini nanti adik-adik bisa akses di SPMB UNS ITB. Ini ya. Secara umum saya jelaskan seperti ini. Ujian masuk pasca sarjana itu terdiri dari 2 periode. Jadi
semester ganjil dan genap semuanya ada, baik S2 maupun S3 ya. Kemudian periode awal ini bulan September ya, nanti masuknya semester ganjil. Kemudian periode kedua adalah bulan Februari, masuknya semester genap. Oke, ini. Jadi di periode 1 ini ada gelombang 1, gelombang 2. Kalau yang periode 2 cuma 1 gelombang. Jadi nanti silakan untuk lebih detailnya lihat di SPM ya. Kemudian syarat pendaftaran untuk S2 itu yang masih mirip-mirip dengan mesin ya, teknik mesin, teknik metalurgi, teknik material, teknik fisika, teknik kimia, atau yang pendidikan teknik mesin, MIPA, fisika, kimia, material, ini masih bisa diadai di teknik mesin tentunya nanti dengan matrikulasi ya, dengan matrikulasi. Nah, dokumen persyaratan nanti lebih bisa dilihat di web yang ini TPA-nya 450, kemudian setika TOEFL 450, dan ini bukan dijadikan syarat daftar. Jadi nanti itu pokoknya ada, masukkan dulu, nanti ada ujiannya sendiri ya. Silakan di next Pak. Nah, biaya kuliah sumbangan pengembangan instruksi 5 juta, uang kuliah tunggal 7 juta UKT-nya. Ini kenapa saya tampilkan? Biasanya kadang-kadang itu awang-awang, wah kok dananya gede itu. Ternyata enggak ya. Cuman segini. SPI-nya 5 juta, kemudian uang kuliahnya 7 juta di UNS. Ini untuk SPP yang kemarin tahun 2019. Kayaknya belum diperbarui ya. Kemudian untuk beasiswa tadi sudah saya sarankan di depan, ada LPDP, kemudian ada Budi DN itu. Informasi ini nanti bisa diakses di internet. Next. Jadwal proses itu ya. Jadi kalau misalnya pengen masuk semester ini, kita bisa masih daftar yang ini. Ya, periode 2 pendaftarannya dari September, Oktober ini untuk kuliah nanti di bulan Januari. Next. Nah, terima kasih. Kayaknya sudah habis waktunya. Pas ini, muka-muka pas. Demikian adik-adik semua, semoga ini